Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dwi Amalia dengan NPM 17170510079. Di sini saya dari kelas A ingin menjelaskan mengenai materi pushdown otomata dari mata kuliah Teori Bahasa dan Otomata dengan dosen pengampunya yaitu Bapak Febi Eka Febiansa. Tentu saja yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian atau definisi terlebih dahulu. Pushdown otomata atau kita bisa menyingkatnya sebagai PDA adalah mesin otomata dari bahasa bebas konteks yaitu CFG, di mana finite state automata adalah mesin otomata pada bahasa reguler. Perbedaan PDA dan FSA. Yang pertama, PDA ini tempat penyimpanannya tidak terbatas atau berupa stack atau tumpukan. Dari deterministik PDA bisa diubah ke non-deterministik PDA. Selanjutnya adalah FSA. FSA ini mempunyai kemampuan memori yang terbatas. Nah, untuk dari non-deterministik FSA ini dapat diubah menjadi deterministik FSA. Selanjutnya adalah operasi pop, adalah pengambilan elemen dari stack. Stack adalah kumpulan dari elemen-elemen sejenis dengan sifat penambahan elemen dan pengambilan elemen melalui suatu tempat yang disebut dengan top stack. Operasi pop adalah pengambilan elemen dari stack. Operasi push adalah pemasukan elemen dari stack. Contoh dari stack top. Top ini pengambilan elemen A, D, E, di mana elemen A ini akan terambil terlebih dahulu. Ini untuk operasi popnya. Operasi adalah pop ini pengambilan elemen, sedangkan operasi push ini adalah penambahan elemen. Seperti yang kita tahu, di sini kita akan menambahkan elemen pada B. 7 tuple untuk pushdown otomata yaitu key, himpunan state, sigma merupakan himpunan simbol input, ini merupakan simbol dari stack, alpha merupakan fungsi transisi, S merupakan state awal, F merupakan himpunan state akhir, dan Z merupakan simbol awal stack atau top stacknya. Yang selanjutnya adalah pushdown otomata untuk suatu tata bahasa bebas konteks. Nah, untuk sebuah PDA ini dapat dibuat dari kumpulan aturan produksi dari suatu tata bahasa bebas konteks dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, kita harus mendefinisikan key sama dengan key 1, key 2, key 3, sedangkan S adalah key 1, F adalah key 3, dan sigma adalah simbol terminal, kemudian R adalah semua simbol variabel terminal, dan Z simbol awal stacknya. Selanjutnya kita memulai dengan mempush Z pada top stacknya. Kemudian kita mengkonstruksikan 4 tipe transaksi, yaitu yang pertama key 1 ekuivalen atau himpunan kosong, kemudian Z, di mana key 2 SZ. Untuk delta key 2 himpunan kosong A, kemudian key 2 W, di mana A ke W adalah sebuah aturan produksi untuk semua variabel A. Selanjutnya delta key 2 AA sama dengan key 2 himpunan kosong untuk setiap simbol terminal. Untuk delta key 2 himpunan kosong Z sama dengan key 3 Z. Bila semua input telah dibaca dan top stack adalah Z, berarti string input sukses diterima pada PDA. Key 3 merupakan state akhirnya. Kemudian adalah deskripsi seketika pada mesin PDA. Untuk deskripsinya ada 3 tahapan. Yang pertama itu tahapan PDA untuk suatu tata bahasa bebas konteks dapat dinyatakan dalam bentuk deskripsi seketika, instantaneous description. Kemudian merubah dari suatu kondisi berikut dipisahkan dengan simbol ini, simbol dengan minus.
Kemudian konfigurasi pada suatu saat dinyatakan dengan triple Q, W, dan U. Selanjutnya yaitu ekivalensi finite state PDA dan null stack automata. Yang pertama, finite state PDA dan null stack PDA. Tuple finite state PDA M1 sama dengan Q sigma R delta SF dan Z berubah menjadi M2 sama dengan Q U himpunan QS dikali QF tutup kurung baru sigma, kemudian simbol stack U untuk himpunan X delta turunan kemudian QS himpunan kosong baru Q. Kemudian ada penambahan fungsi transisinya, delta turunan QS himpunan kosong Q sama dengan X sama dengan himpunan S dan ZQ. Untuk delta turunan Q himpunan kosong X sama dengan himpunan QF X. Null stack PDA ke finite state PDA. Tuple finite state PDA M1 sama dengan VQ simbol delta SFZ ini sama saja yang tadi, itu berubah menjadi M2 sama dengan QU himpunan QS dikali QF sigma RU himpunan X delta turunan QS himpunan QF baru Q. Ada penambahan fungsi transisinya. Kemudian yang terakhir ada null stack PDA ke finite state PDA. Tuple finite state PDA M1 itu sama saja dengan tuple sebelumnya yang ada di final state PDA, null stack PDA dan null stack PDA ke final state PDA. Nah, terdapat perubahan yaitu berada di setelah ini. Ini sama saja seperti null stack PDA dan finite state PDA. Iya, sama. Berikut sudah selesai penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.